Seperti halnya jatuh cinta, rinduku pun tak membutuhkan alasan. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung menjelang pernikahan atau nyanyian hujan adalah cerbung yang ditulis oleh Zakifat Aizawa. Selamat menyaksikan part 5-nya ya. Suara sirine terdengar keras dan kian dekat, membuat langkah dua mabuk yang masih berjarak 2 meter dari Abiasa dan Zahara terhenti. "Bos, polisi datang. Mesti gimana ini, bos?" tanya pemabuk berbadan kurus. "Heh, dasar sialan. Cabut bro, lu mau ditangkap pak polisi lagi. Gue baru aja nikmatin kebebasan bro." "Polisi bos, bukan polisi." "Ah, persetan dengan itu." Lantas pria berbadan besar memandang marah pada Abiasa dan Zahara. "Hei, pelajar sialan, kali ini kalian beruntung. Jangan harap aman kalau gue lihat muka-muka lu lagi." "Dasar sialan," umpatnya lalu meludah ke samping. Lalu mereka berlari dengan cepatnya ketika suara sirine makin jelas terdengar. Abiasa menoleh ke asal suara. Tidak dilihatnya mobil polisi. Diedarkannya pandangan ke sekeliling. Tetap tidak terlihat. Tetapi muncul lelaki seumuran orang tuanya dari balik pohon besar, tidak jauh dari mereka. Di tangannya ada sebuah ponsel yang terhubung dengan speaker mini di tangan satunya. "Mang Bayan, jadi sirine tadi..." Lelaki yang dipanggil Mang Bayan tersenyum lebar sambil mengangkat tinggi benda yang ia pegang. "Berhasil kan?" ucapnya bangga. "Alhamdulillah, Mang Bayan Allah kirim buat nolong kami. Benar-benar cemerlang idenya, Mang." Abiasa menyodorkan 2 jempolnya pada pria yang telah menyelamatkan mereka sambil tersenyum penuh kemenangan. "Apa ia terkilir?" Mang Bayan bertanya kondisi Zahara. "Iya, Mang, tampaknya begitu. Kita ke rumah Mamang dulu, apalagi ini mulai gerimis. Istri Mamang ahli dalam hal urut-mengurut." Sambil diurut, Abiasa menjelaskan pada Zahara bahwa Mang Bayan adalah penjaga danau sejak Mang Bayan bujangan. Abiasa dan ibunya menjadi akrab dengannya dimulai ketika Mang Bayan menyelamatkan Abiasa ketika tercebur ke dalam danau saat Abiasa berumur 8 tahun. Sesampainya di rumah setelah mengantar Zahara pulang, Abiasa mendapati paket berbentuk kotak berukuran besar kiriman dari ibunya, berada di atas meja ruang tamu. Di atas paket tertempel sebuah kartu. Abiasa melepaskan kartu dari paket. Ia buka dan terlihat deretan kata di sana. "Saat melihat jaket ini, ibu teringat kamu yang selalu memakai jaket saat pergi dan pulang sekolah. Semoga anak kesayangan ibu menyukainya. Dari ibumu yang kini telah di Singapura." Abiasa tersenyum, lalu berubah sendu. Cepat sekali ibunya sudah berpindah ke negara lain. Kegiatan workshop membuat ibu dan anak itu semakin jarang berinteraksi. Namun, wajahnya kembali cerah saat ditatapnya kotak berwarna coklat itu. Dibawanya paket itu ke kamar. Ia lepaskan jaket kuning yang dikenakan lalu menggantungnya. Dibukanya paket tersebut dengan antusias. Jaket biru muda berlis hitam ia bentangkan di atas kasur. Dipandangnya dengan mata berbinar. Dipakaikannya ke tubuhnya yang atletis itu. "Akan kupakai mulai besok ke sekolah." Zahara berjalan menuju kelas. Tangan kanannya menyentuh leher sebelah kiri yang tertutup koyo. Digerakkannya leher ke kanan dan kiri. Ia menyesal tidak sekalian minta diurut pada istri Mang Bayan. Rasa nyeri di kaki membuat lupa bahwa lehernya juga sakit. Sesampai di kelas, baru saja duduk di bangku, Prasetyo menghampirinya dan duduk di kursi dekat Zahara yang masih kosong. "Ara, sore kemarin kau kemana? Aku meneleponmu. Ponselmu gak aktif, jadi aku menelepon Dila. Ada beberapa kali aku nelpon Dila, tapi masih saja kau belum pulang." "Oh, HP-ku lowbat sejak siang. Saat kau menelepon, pasti lagi habis baterai." Prasetyo menyadari koyo yang tertempel di leher Zahara. "Kenapa lehermu? Sakit? Biar kulihat." "Ah, bukan apa-apa. Mungkin aku terkilir saat olahraga kemarin." "Kau harus lebih berhati-hati. Beneran yakin kau gak apa-apa? Sini, biar kulihat," pinta Prasetyo. Namun Zahara terus menghindar. "Abiasa, kenapa wajahmu? Kenapa kau pakai plester?" Suara Alaina membuat Prasetyo menoleh. Pandangannya kini tertuju pada Abiasa yang baru memasuki kelas. Dilihatnya pelipis Abiasa yang tertutup plester luka. "Apa kau jatuh? Biar aku lihat. Bagian mana lagi yang sakit?"
Alaina berusaha melihat luka Abiasa, tetapi ditinggalkannya gadis itu menuju tempat duduk tanpa peduli dengan kekhawatiran Alaina. "Hei, ada apa dengan plesternya?" teriak Alaina dari depan kelas pada Abiasa yang telah duduk di kursi belakang. Prasetyo kembali mencoba melihat leher Zahara. Zahara selalu berkata bahwa ia baik-baik saja. Keributan kecil itu membuat Alaina melihat pada Zahara. Ia mendekat dan menyentuh leher Zahara. "Ara, apa yang terjadi padamu?" Zahara tidak menjawab. Dialihkan pandangannya pada tas yang baru saja ia letakkan di meja. Alaina terlihat berpikir, lalu melihat ke arah Abiasa sekilas, lantas kembali melihat pada Zahara. "Apa ada yang terjadi dengan kalian berdua kemarin?" Bukannya menjawab, Zahara malah mendorong pelan tubuh Alaina dan menyuruhnya balik ke kursinya. Prasetyo menatap Zahara, lalu menoleh ke belakang dan memandang Abiasa. Netranya awas melihat Abiasa dengan penuh selidik. Abiasa balas menatap Prasetyo dengan pandangan dingin. Perlahan Prasetyo mengalihkan penglihatannya ke depan. Ia tampak memikirkan sesuatu. Abiasa melihat Zahara, bersamaan dengan menolehnya Zahara ke arah Abiasa. Mereka berdua saling tersenyum. "Mau ikut ke toko buku?" Zahara yang sedang memasukkan buku-bukunya ke dalam tas menoleh. Abiasa sudah berdiri di dekatnya. Prasetyo yang baru saja beranjak dari tempat duduk dan memasang tas ke punggung, menutup kembali mulutnya yang akan memanggil Zahara. "Sekarang?" "Yap." Abiasa tersenyum, Zahara balas tersenyum, lalu pelan menganggukkan kepala. Prasetyo memperhatikan mereka dengan wajah sendu. Ketika keluar kelas, muncul Inur di teras yang baru saja dari toilet. Dilihatnya Zahara bersama Abiasa. "Pulang sama Abiasa? Mana Pras?" "Pras? Ah iya, hampir aja aku lupa. Nah itu." Zahara mendongakkan dagunya ke arah lelaki yang muncul di depan pintu. Inur menoleh ke arah Pras. "Pras, kalian duluan aja ya, aku ada perlu sebentar," ucap Zahara. "Dah Inur," lanjutnya, lantas berlalu meninggalkan Inur yang bengong. Mulut Prasetyo terkatup rapat, hanya bisa memperhatikan Zahara berjalan dengan riang bersama Abiasa, hingga mereka hilang di belokan. Zahara berjalan di sepanjang jalan setapak menuju rumahnya, ditemani Abiasa. Ia melihat Pras ada di depan rumahnya. "Ibu sudah menunggu dari tadi," ucap Pras datar. Iya maaf, aku lupa kalau aja kau nggak nelpon." Lalu Zahara menoleh pada Abiasa. "Kau ikut kan ke makam ayah? Tunggu di sini, aku bantuin ibu dulu." Zahara masuk ke rumah. Prasetyo dan Abiasa saling pandang dalam diam, hingga sebuah suara lelaki parubaya yang baru saja datang memecah keheningan di antara keduanya. "Ayah sudah datang?" Prasetyo tersenyum menyambut ayahnya. Abiasa spontan menoleh ke belakang. Profesor Adam tepat di belakangnya. "Kau?" "Ternyata benar dugaan saya bahwa kamu temannya Prasetyo dan Ara." Ayah Prasetyo manggut-manggut dan sedikit tertawa. Bersamaan dengan itu, muncul Zahara dan ibunya. Lalu mereka pergi ke komplek perkuburan dengan berjalan kaki. Zahara berjalan beriringan dengan ibunya, disusul Prasetyo dan ayahnya. Abiasa yang berjalan perlahan dan tertinggal, memandang iri pada Prasetyo dan ayahnya. Mukanya masih menyiratkan kebencian. Namun, ekspresi wajahnya berubah. Ia kini tampak berpikir. Kedua tangan ia sembunyikan di kantong kanan kiri saku celana. Ia teringat obrolannya dengan Zahara sepulang dari toko buku. "Ara, apa kau tipe orang yang gak pernah berbuat kesalahan yang sama 2 kali? Atau tipe yang gak bisa menahan berbuat kesalahan 2 kali? Zahara berpikir sejenak sebelum menjawab. "Maksudnya?" "Misalnya begini, kau putuskan gak mau nemui seseorang lagi. Apa kau akan tetap pada keputusanmu? Atau kau berubah pikiran untuk menemuinya lagi?" Zahara terdiam beberapa detik. "Aku akan coba menemui orang itu lagi." "Kenapa?" "Kau gak perlu alasan untuk rindu pada seseorang." Kalimat terakhir Zahara membuka pikiran Abiasa. Abiasa mempercepat langkahnya, mendekati Profesor Adam. Ia akan mencoba mendekatkan diri dengan lelaki yang diduga ayahnya yang telah lama ia cari.
berusaha menepis kebencian yang tertanam karena rasa cemburu dan amarah pada sosok ayah yang ia pikir meninggalkannya. Abiasa tepat di belakang Profesor Adam. Selangkah lagi mereka akan bersisian. Abiasa berhenti sejenak, ragu menghinggapi Abiasa. Profesor Adam menoleh. Bersambung dan quote hari ini. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi insya Allah.